Dari semua hantu di Indonesia, kuntilanak, pocong, genderuwo, dan ada satu sosok yang punya ironi paling menyakitkan, yaitu seorang perawat yang seharusnya jadi simbol kepedulian dan Kalau suka kesembuhan, konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. malah berubah jadi salah satu sosok paling ditakuti di lorong-lorong rumah sakit tua. Namanya Suster Ngesot. Gerakannya lambat, menyeret tubuhnya di sepanjang koridor, tapi justru itu yang bikin dia lebih mencekam dibanding hantu yang berlari kencang sekalipun. Video ini kita bongkar dari mana legenda ini benar-benar berasal dan kenapa ceritanya jadi salah satu refleksi sosial paling gelap yang jarang disadari orang-orang. Oke, titik awal rumah sakitnya di Jakarta. Menurut sejumlah catatan yang beredar, termasuk yang dihimpun Wikipedia Bahasa Indonesia, cerita Suster Ngesot pertama kali dipercaya muncul dari Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Konon, di rumah sakit itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar saat sedang bertugas menjaga pasien di suatu malam. Nama suster dalam kisah ini merujuk ke perawat, sementara Ngesot menggambarkan cara berjalan yang menyeret tubuh atau kakinya. Bukan berjalan normal, kondisi kombinasi dua kata sederhana ini yang akhirnya jadi salah satu nama hantu paling dikenal di seluruh Indonesia. Oke, versi paling umum. Biasanya Suster Ngesot itu salah satu korban kekerasan di tempat kerja. Dan dari semua versi cerita yang beredar, ada benang merah yang bisa kita tarik yang paling konsisten selalu sama. Ya, dia adalah korban kekerasan brutal di tempat kerjanya sendiri. Entah itu dibully, entah itu dicaci atau apapun lah. Versi paling umum menyebutkan, sang suster mengalami penganiayaan hebat sampai kakinya hancur dan gak bisa berjalan normal lagi. Sebelum akhirnya meninggal, sebagian versi lain menyebutkan dia sebagai korban pembunuhan langsung. Sebagian lagi menyebutkan korban kecelakaan saat bertugas. Tapi di semua versi ada satu kesamaan, kematiannya gak wajar, dan dia meninggal membawa dendam yang gak terselesaikan. Dendam inilah yang menurut kepercayaan ini mengikat rohnya untuk terus berjalan dengan cara yang nggak biasa. Merayap, ngesot, menyeret bagian tubuhnya yang rusak, seolah mengulang kembali penderitaan terakhir yang dialami semasa hidup. Di lorong yang sama tempat dia disiksa. Oke, ini ada versi Jawa Barat, Suster Norah yang berbalik jadi pembunuh. Ada versi lain yang jauh lebih gelap dan kompleks. Berkembang di daerah Jawa Barat, ada versi ini justru membalik posisi korban dan malah menjadi pelaku. Dalam versi ini, ada seorang suster cantik keturunan Belanda bernama Norah yang bekerja di sebuah panti jompo, dan menurut cerita, Norah punya kemampuan ilmu gaib dan dia menyalahgunakan kemampuan itu untuk membunuh para penghuni panti. Motifnya disebut sebagai balas dendam pribadi atas sesuatu yang terjadi di masa lalunya. Kejahatannya akhirnya terbongkar. Sebagai bentuk hukuman, warga sekitar memukuli kaki Norah sampai remuk dan hancur total. Dari titik itulah dia berubah jadi sosok yang kita kenal sekarang, Suster Ngesot. Hantu yang berjalan ngesot karena kakinya udah dihancurkan sebagai hukuman atas kejahatannya sendiri. Versi ini menarik karena mengubah total kerangka moral ceritanya. Kalau versi pertama tadi menempatkan suster sebagai korban murni yang layak dikasihani, lalu versi kedua adalah versi Norah. Ini menempatkan dia sebagai pelaku kejahatan yang menerima ganjarannya. Tapi ganjaran itu sendiri ya emang kekerasan main hakim sendiri dari warga, jadi bibit dendam baru yang melahirkannya dia menjadi hantu. Dan menurut masyarakat sekitar, ada beberapa orang yang sempat dihantui dan didatangi oleh Suster Ngesot ini. Mungkin sebagai rasa dari balas dendam yang ingin dia lakukan terhadap orang-orang atau para warga yang di sekitar situ. Tapi di sini Niskala belum nemu sih sebenarnya ilmu apa sebenarnya dari sebelum dia menjadi Suster Ngesot. Padahal dijelaskan di sana dia itu adalah seorang
suster dari Belanda, tapi kok dia bisa ya dia punya ilmu hitam. Apakah ilmu hitam ini ilmu hitam yang dibawa dari negara sebelumnya dia, atau emang dia lahir dari sini, atau mungkin ya dia belajar di Indonesia. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa ceritanya selalu berlatar belakang rumah sakit tua dan peninggalan kolonial? Ini pola yang menarik buat kita selusuri. Sejumlah versi legenda ini secara spesifik mengaitkan Suster Ngesot dengan era kolonial Belanda. Digambarkan sebagai perawat yang bekerja di rumah sakit kolonial, dibunuh dengan keji, lalu jadi arwah penasaran yang menghantui lorong-lorong bangunan tua tersebut. Ini kemungkinan besar bukan kebetulan. Bangunan-bangunan rumah sakit peninggalan kolonial Indonesia memang punya kesan arsitektur yang khas. Lorong panjang, langit-langit tinggi, cat yang mengelupas dimakan usia, pencahayaan minim, dan di banyak sudut. Kombinasi visual ini secara alami udah menciptakan suasana mencekam tanpa perlu bumbu cerita tambahan. Sehingga ini jadi kanvas yang pas buat legenda semacam ini berkembang dan menempel kuat di ingatan kolektif masyarakat. Jadi sampai sekarang ya kita baru nemu 2 versi Suster Ngesot versi yang di Jakarta, dan ada satu lagi emang pada masa zaman dahulu kala, ya Suster Norah. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat dari refleksi sosial yang tersembunyi, ini bagian yang buat kita perlu renungin bareng-bareng sama teman-teman di skala, dan sering banget dilewatkan yang cuma fokus ke sisi seremnya aja. Legenda Suster Ngesot di balik kengeriannya sebenarnya menyimpan refleksi sosial yang cukup dalam soal kekerasan di lingkungan kerja, khususnya di institusi kesehatan. Dendam abadi yang dibawa sosok ini sering dimaknai sebagai simbol ketidakadilan yang gak pernah terselesaikan semasa hidupnya. Seseorang yang seharusnya dilindungi di tempat kerjanya malah jadi korban di tempat yang sama, dibully, dicaci, dianiaya, ya mungkin banyak hal-hal lain yang mungkin kita nggak kita ketahui. Mungkin nggak hanya sekedar dibully, mungkin dia pun merasakan seksual harassment, atau ya kalian tahulah. Dari cerita mulut ke mulut dan akhirnya jadi franchise film. Karena saking filmnya Suster Ngesot, legenda ini akhirnya diangkat jadi berbagai judul film horor Indonesia. Tercatat ada Suster Ngesot pada tahun 2007 diproduksi MD Entertainment, Suster Ngesot di tahun yang sama diproduksi Virgo Putra Film, dan ada Kutukan Suster Ngesot tahun 2009, garapan sutradara David Purnomo, sampai versi yang lebih baru lagi di tahun-tahun berikutnya. Menurut cerita catatan yang beredar, sejumlah sutradara bahkan melakukan semacam riset lapangan mengumpulkan berbagai versi cerita dari masyarakat di berbagai daerah. Sebelum akhirnya diramu jadi skenario ini. Ini yang menjelaskan kenapa ada begitu banyak variasi asal Suster Ngesot yang beredar. Bukan cuma satu cerita tunggal, tapi kumpulan cerita dari berbagai daerah yang punya pola serupa. Lalu disatukan di bawah satu nama yang sama. Oke, jadi begitu cerita Suster Ngesot. Bukan cuma hantu dengan gimmick cara jalan yang unik buat bikin merinding di layar bioskop, dan dibaliknya ada cerita berlapis soal kekerasan, ketidakadilan, dan dendam yang gak pernah selesai. Entah versi dia sebagai korban murni atau versi dia sebagai pelaku yang menerima ganjaran kelas atas dari warga. Menurut teman-teman di skala gimana? Versi menurut kalian yang paling masuk akal yang mana? Apakah dari Norah atau versi yang dia menjadi seseorang yang dibully dan merasakan tindak kekerasan di lingkungan kerjanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe ke skala kalau kalian suka konten-konten menggali sampai ke akarnya, bukan cuma versi yang paling sering diulangi dan aja. Jadi Suster Ngesot dari yang Niskal temuin saat ini baru dapat 2. Ya mungkin nanti ada Suster Ngesot versi lain yang mungkin bisa lebih seram lagi. Menurut kalian Suster Ngesot ini sebetulnya tuh apa? Apakah emang sosok tersebut atau ada sosok lain yang menyerupai imajinasi yang kita buat? Ya imajinasi yang kita buat ya kurang lebih ya seorang Suster Ngesot gitu. Tapi sebetulnya dari apa yang Niskala pelajarin, hal-hal seperti itu emang ada singkat pautnya dari imajinasi seseorang. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah
siapa yang mendrive atau orang yang melakukan atau misalkan goib yang merubah wujud dia menjadi suster ngesot. Jin mana yang merubah jadi suster ngesot? Dan suster ngesot ini juga bukan sesuatu hal yang baik dari apa yang Niskala dapatkan, dan dia bisa dibilang sering mengganggu dan jahat. Kalau kalian ada cerita nggak tentang suster ngesot? Mungkin bisa ceritain di kolom komentar.